Seorang wanita bermain di belakang dari suaminya. Dia melakukan itu secara diam-diam sejak beberapa bulan yang lalu. Namun apa yang mereka lakukan ini ternyata membuat hidup mereka dalam bahaya. Bahkan selingkuhan wanitanya itu kehilangan nyawa. Film dengan judul Cheat yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada seorang wanita sedang bermain kuda-kudaan dengan seorang pria. Wanita itu bernama Zoe, sementara lakinya bernama Adam. Setelah selesai tempur, Zoe memutuskan untuk kembali ke galeri miliknya supaya tidak dicurigai oleh staf-stafnya. Di sela-sela itu, Zoe mendapatkan info dari stafnya kalau suaminya Zoe yang bernama Chris juga menelpon dan mencari tahu keberadaan Zoe. Zoe menjadi sedikit panik dan terlihat gundah gulana. Zoe buru-buru memberikan kabar pada Chris supaya tidak dicurigai. Bahkan dia berbohong kalau tadi habis makan siang bersama dengan kliennya. Zoe memiliki ibu yang tinggal sendirian di rumahnya dan sudah cukup tua. Zoe terkadang pergi ke sana untuk menjenguk dan melihat kondisi ibunya. Dan sesekali Zoe diberi nasihat oleh ibunya untuk menjadi istri yang baik dan setia. Dan juga menjaga rumah tangga supaya mereka bisa terus hidup damai. Tentu saja Zoe merasa bersalah mendengar perkataan sang ibu. Namun Zoe melakukan itu bukan tanpa alasan. Kala itu Zoe sudah menjanjian dengan Chris pergi ke suatu restoran untuk makan malam bersama. Namun Zoe tiba-tiba saja didatangi oleh pria asing yang ingin kenalan lebih dekat dengannya. Zoe sudah berusaha menolak secara halus, tapi pria itu masih aja berada di sana. Lalu tak lama muncullah Chris dan barulah pria itu pergi. Beberapa bulan terakhir ini Chris sering melihat Zoe sibuk dengan ponselnya. Bahkan kala itu aja Zoe masih memainkan ponselnya hingga membuat Chris jadi kurang nyaman. Zoe selalu mengatakan kalau ini adalah urusan bisnisnya dengan sang klien. Sementara di sisi lain, Adam yang baru kembali dari jalan merasa ada seseorang yang berada di dalam rumahnya. Adam mencoba menyalakan lampu, lalu dia diserang oleh seseorang dengan pakaian serba hitam dan topeng, lalu seseorang itu kabur. Chris memang merasa dirinya masih belum bisa menjadi suami yang baik untuk Zoe. Namun, dia akan selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya tersebut. Zoe tidak banyak bicara dan merasa mungkin Chris memang perlu diberikan kesempatan lagi supaya bisa membuktikan ucapannya. Malam itu mereka akhirnya begituan, namun di pagi harinya Chris sudah tidak ada di rumah. Zoe menelponnya dan Chris berada di luar dan bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Kate. Sepertinya mereka punya suatu rencana. Hari itu Zoe mendapatkan pesan dari Adam untuk bertemu di sebuah taman. Ketika mereka bertemu, Adam meminta mereka untuk berjauhan dan tidak saling bersentuhan. Adam merasa ada yang sedang mengawasi mereka. Apalagi sejak kejadian kemarin malam, Adam yakin kalau ini pastilah perbuatan Chris. Namun Zoe tidak percaya. Zoe memang berencana untuk meninggalkan Chris karena dia tuh kasar dan terkadang lebih sibuk dengan pekerjaannya. Berulang kali Adam mencoba mengajak Zoe untuk segera meninggalkan Chris, tapi nyatanya tidak semudah itu. Zoe masih memiliki harapan pada Chris, apalagi makan malam kemarin membuat Zoe semakin ingin melihat perubahan dari Chris. Sayangnya, Adam tidak percaya akan hal itu. Adam justru yakin kalau Zoe masih bersama dengan Chris, dia pasti akan menderita. Adam mencoba sekali lagi untuk mengajak Zoe kabur bersama-sama. Namun Zoe memilih untuk tinggal di sini bersama Chris. Dia tidak bisa melepaskan Chris begitu saja. Sejak saat itu, mereka mulai jarang bertemu. Zoe ditelepon Chris sambil memberikan kabar kalau Chris punya pekerjaan yang penting. Jadi, Chris ini adalah seorang anggota DEA dan akan berurusan dengan kejahatan. Tidak hanya itu, Chris juga adalah salah satu anggota DEA yang punya banyak prestasi terbaik. Jadi kala itu dia mendatangi rumah Carlos, seorang kriminal yang ternyata adalah teman dari Chris juga. Di sini seolah-olah Chris membicarakan sesuatu pada Carlos untuk melakukan pekerjaan yang sudah mereka sepakati. Jika Carlos tidak mau menuruti perkataan Chris, saat itu juga Carlos akan dihabisi. Setelah melakukan tugas, Chris kembali ke rumah bersama Zoe dan mereka tempur kembali. Namun pertempuran itu membuat Zoe kesakitan karena Chris terlalu kasar. Setelah itu mereka bersama-sama tertidur
Namun ketika terbangun, Chris sudah tidak ada di sana. Lalu muncul seorang pria berpakaian hitam menggunakan topeng menculik Zoe. Zoe dibawa ke sebuah bangunan dan diikat di kursi. Zoe diinterogasi beberapa pertanyaan yang membuatnya sedikit bingung. Untuk apa semua ini? Kenapa dia diculik dan apa alasannya? Awalnya Zoe mengira kalau pria itu butuh uang. Namun ketika Zoe mengatakan jujur kalau dia telah berselingkuh, pria bertopeng itu langsung mendekati Zoe. Apakah Zoe menyesal dengan perbuatannya? Apakah dia mengaku salah? Apa yang kurang dari suaminya? Zoe mengaku salah dan menyesal. Selama ini Chris memang belum bisa menjadi suami yang baik baginya. Dan gara-gara itu menjadi sebab Zoe mencari hiburan di luar sana. Ketika pria bertopeng itu pergi, Zoe mencoba melepaskan ikatan tersebut. Bahkan, dia juga berhasil melukai pria bertopeng itu, namun sayangnya dia kembali tertangkap. Sementara di sisi lain, detektif polisi sedang melakukan olah TKP di rumah Chris. Mereka mendapatkan laporan dari orang tak dikenal kalau Zoe mendapatkan masalah. Keadaan makin rumit ketika Chris juga diculik oleh pria bertopeng tersebut. Chris akan membalas perbuatan mereka. Lalu tak lama, muncullah seorang pria mengenakan jas sambil memperlihatkan foto istrinya. Dia mengaku kalau Zoe ini bukanlah target mereka. Itu berarti mereka ini salah tangkap. Pria itu meminta Zoe untuk dilepaskan segera. Lalu mereka pergi. Zoe dan Chris akhirnya bebas dan dia dimintai keterangan oleh kepolisian. Zoe akhirnya bisa kembali ke rumah lagi bersama dengan Chris. Dia masih sedikit mengalami trauma. Namun Chris berjanji akan membantu Zoe melewati semua ini. Suatu malam, Chris pergi ke sebuah lokasi kejadian. Ada 3 jasad yang ditemukan oleh mereka. Dan ketiganya itu, Chris kenal semua. Carlos, pria berjas, dan Adam. Sementara itu, detektif terus mencari informasi orang di balik penculikan Zoe. Hingga informasi itu mengarah pada Kate, rekannya Chris. Lalu Zoe yang berada di rumah masih merasa trauma. Namun dia mencoba menelepon Adam untuk menanyakan kabar. Tapi dia malah mendengar dan menemukan ponsel Adam di kantong jaketnya Chris. Disinilah mulai terbongkar semuanya. Jadi penculikan itu memang Chris yang telah merencanakan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan dirinya dan Kate lah yang telah menjadi pria bertopeng tersebut. Carlos dan pria berjas itu juga adalah bagian dari mereka. Bahkan lucunya, pria berjas itu adalah orang gila yang ditemukan Chris untuk dibayar melakukan kemauannya. Chris melakukan itu karena dia kesal Zoe telah mengkhianatinya. Bahkan Chris juga punya rekaman Zoe sedang adu mekanik dengan Adam. Pada akhirnya terjadi konflik di antara mereka, lalu Zoe dibuat pingsan di kamar mandi. Tak lama, detektif datang meminta informasi dari Chris. Ketika mereka masuk, detektif melihat Zoe sudah menembak Chris hingga dia tewas. Lalu muncul Kate menembaki kedua detektif tersebut, tapi beruntungnya Zoe bisa menanganinya. Setelah semuanya beres, Zoe duduk di sofa seraya tidak terjadi apa-apa. Apakah setelah ini Zoe akan menjadi sama atau berbeda dengan sebelumnya? Ya, itulah tadi alur cerita film Shade. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.